Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Safira Aisyah Wibowo dari Pendidikan Sejarah B 2018. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih Islamisasi itu terjadi di Asia Tenggara. Nah, terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah teori masuknya agama Islam ke Asia Tenggara, dan yang kedua adalah hal yang mempermudah atau daya tarik dari agama Islam itu sendiri sehingga masyarakat di Asia Tenggara pun menerima agama Islam. Dan yang ketiga yaitu adalah Islamisasi yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya agama Islam. Yang pertama adalah teori Arab atau teori Mekah yang dikemukakan pertama kali oleh John Comfort dan dikembangkan oleh Buya Hamka. Teori ini mengatakan bahwa agama Islam menyebar ke Asia Tenggara melalui para pedagang Arab Muslim yang berdagang ke Asia Tenggara dan melakukan interaksi dengan para pedagang lainnya yang sudah tinggal di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam, Tasih, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara, tahun 1962, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya naskah Cina kuno yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang Islam yang sudah bermukim di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah teori Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jeningrat. Hussein mengatakan adanya kesamaan mazhab yang berkembang di Nusantara dengan di Persia. Bukti lain yang menguatkan teori ini adalah adanya kebudayaan yang berasal dari Persia, yaitu peringatan 10 Muharram yang berkembang di Nusantara, yaitu adalah peringatan atas kematiannya Syahidah Hussein. Kebudayaan ini pun berkembang di Nusantara dengan nama Tabu. Teori masuknya agama Islam ke Asia Tenggara selanjutnya adalah teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snokhu Gronch. Profesor Dr. Christian Snokhu Gronch pada bukunya mengatakan tidak adanya peran masyarakat Arab pada perkembangan Islam di Nusantara, melainkan pedagang Gujarat yang melakukan perdagangan ke Nusantara lah yang membawa agama Islam ke Asia Tenggara. Setelah kita mengetahui bagaimana teori masuknya agama Islam ke Asia Tenggara, kita lanjut aja ke pembahasan nomor 2, yaitu adalah hal yang mempermudah masuknya agama Islam ke Asia Tenggara dan diterimanya agama Islam di Asia Tenggara itu sendiri. Kita lanjut aja ke pembahasan nomor 3, yaitu Islamisasi yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Islamisasi yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak abad 7 Masehi, dilakukan oleh para pedagang Arab yang melakukan perdagangan ke Asia Tenggara dan melakukan singgah ke Nusantara dan juga berinteraksi dengan penduduk sekitar, dengan para pedagang lain, sehingga agama Islam pun tersebar dan tersiarkan di Nusantara. Dan selanjutnya terdapat juga peran dari para ulama, yaitu dari Syarif Syai Ismail yang berhasil mengislamkan Raja Samudra Pasa, yaitu Merasilu, atau nama Islamnya Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya juga ada peran ulama lainnya, yaitu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim yang datang ke Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit ia diterima, dia juga diberikan sebuah tanam untuk dibangun olehnya pesantren, dan juga ada ulama lain yaitu Sunan Ampel yang memiliki murid Raden Patah yang nantinya Raden Patah itu membangun kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Islamisasi yang terjadi di Malaysia pun tidak jauh beda seperti yang terjadi di Indonesia.
peran dari para pedagang pun juga cukup andil untuk menyebarkan agama Islam di Malaysia itu sendiri. Negara ketiga adalah negara Singapura. Islamisasi yang terjadi di negara Singapura dikarenakan karena keunggulan letak geografis Singapura itu sendiri yang menjadi sebuah portal perdagangan internasional bagi bangsa-bangsa lainnya seperti bangsa Eropa, Timur Tengah, juga bangsa Australia. Dan dikarenakan itu sebagai sebuah portal atau sebuah gerbang utama perdagangan internasional, dipercaya bahwa komunikasi para pendakwa di sini pun berjalan dengan baik sehingga agama Islam pun juga tersebar di Singapura. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Islamisasi yang terjadi di Brunei Darussalam ini dipercayai dimulai sejak Sultan Al-Akbar Tatar memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah negara kelima, yaitu Thailand. Islamisasi di Thailand ini sudah mulai sejak Kerajaan Srivijaya memegang kekuasaan di Asia Tenggara, dan salah satu wilayahnya pun juga terdapat di Thailand Selatan. Dan yang terakhir adalah negara Myanmar. Islamisasi yang terjadi di negara Myanmar ini diawali pada tahun 1408, di mana penguasa Arakan atau Raja Nara Malaka itu mendapatkan serangan dari kerajaan Burma. Oleh karena itu, Raja Nara Malaka pun meminta bantuan kepada kerajaan Bengal. Dan selama 24 tahun pun kerajaan Bengal membantu kerajaan Arakan atau Raja Naraka dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh kerajaan Burma. Setelah itu kerajaan Bengal pun berhasil mengalahkan kerajaan Burma, dan Raja Nara Malaka pun membangun kerajaan Islam di Myanmar. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.